podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal atas izin Allah. Sore hari ini kembali saya Santi Nugraha dapat menemani sahabat Ashifa di rumah dalam ASQ podcastnya Ashifa Kolbu. Tentunya dengan sajian informasi yang menarik dan juga inspiratif dari para bintang tamu yang insya Allah luar biasa keren ya. Sahabat Ashifa di rumah, tentunya program ini didukung oleh Grafindo Media Pratama, Penerbit Erlangga, BSI KCP Citarum 1, dan Bank Tabungan Negara. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Ada Ustazah Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Boleh menyapa sahabat Ashifa di rumah nih. Hai. Halo, gitu. Halo dunia gitu ya. Halo dunia. Dan satu lagi tentunya ada Raisa. Boleh disapa sahabat Ashifanya. Agak malu-malu ya, nggak apa-apa. Ini karena baru pertama ya, ini tahun pertama untuk berkesempatan menyapa sahabat Ashifa di rumah ya melalui ASQ Podcast tentunya. Ya, jadi Ustazah Lutfi ini merupakan salah satu pendidik juga di SMPT Ashifa Kolbu, dan Raisa ini adalah salah satu siswi juga di SMPT Ashifa Kolbu. Ini siswi dan juga gurunya berarti ya. Gimana belajar bersama Ustazah Lutfi? Alhamdulillah. Seru ya? Seru. Baik nggak? Galak nggak? Baik ya. Baik Nggak usah dong. tegang karena ada Ustazah Lutfi di sini. Santai aja kita ya. Oke, kita akan ngobrol tentang apa sih sahabat Ashifa di rumah hari ini. Jadi karena sudah ada Ustazah Lutfi yang kebetulan kalau saya bilangnya Apa tuh? pakar informatika ya. Aduh. Karena Berat deh. beliau yang kebetulan mengampu mata pelajaran informatika dan tentunya akan sangat selalu berkaitan dengan internet, media sosial, ya dunia-dunia seperti itulah. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol juga sama Raisa bagaimana sudut pandang dari siswa gitu ya. Jadi temanya apa? Temanya adalah bagaimana kita sopan di dunia maya dan juga di dunia nyata atau digital. Oh, iya. Di dunia nyata dan juga di dunia maya atau digital. Ya nggak apa-apa lah ya. Dunia maya sama dunia digital kita anggap sama lah ya gitu ya. Iya, boleh. Oke, baik. Ustazah Lutfi dan juga Raisa, kalau kita berbicara tentang sopan di dunia maya dan juga di dunia nyata begitu ya, kita coba sharing dulu deh. Mungkin sopan santun itu seperti apa sih kalau dari persepsinya Ustazah Lutfi dan juga Raisa? Mungkin boleh, silakan. Kalau menurut saya sopan santun itu ya adalah cerminan dari karakter seseorang ya. Jadi gak cuma aturan sosial aja, tapi itu adalah kebiasaan baik yang harus ada di setiap orang dan bisa dibawa kemana aja gitu. Jadi gak cuma di lingkungan sekitar, tapi di lingkungan baru atau lingkungan yang baru kita datangi juga harus tetap kita bawa sopan santun tersebut. Jadi mau di dunia nyata, mau di dunia digital, itu emang harus kita bawa selalu yang namanya sopan santun tersebut. Mau kemanapun kita gitu ya, Iya. dimana bumi dipijak, kayak gitu gak sih? Iya, di mana bumi dipijak di situ saya dipajak. Oh oke. Ya itulah kalau Ustazah Lutfi itu seperti itu memang orangnya. Kalau dari Raisa sendiri ada pandangan mengenai sopan santun? Kalau menurut saya sopan santun itu adalah cara kita berpikir dan berbicara supaya kita itu tidak menyakiti orang lain dan tetap menghormati siapapun yang sedang berinteraksi dengan kita. Berarti kaitannya kalau yang saya tangkap nih, ini kaitan dengan karakter seseorang, juga kemudian ada adat istiadat yang berlaku di situ ya Ustazah dan juga Raisa. Mungkin ketika seseorang punya karakter yang baik gitu ya, kemudian di suatu tempat tertentu masih terbawa gitu ya. Harus biasanya kan berbeda ya Bu ya. Sopan santun di daerah sini sama daerah sana kan biasanya ada bedanya gitu. Bisa jadi di kebetulan daerah sekarang tuh daerah Sunda misalnya, ini hal ini sopan atau lumrah dilakukan, tetapi di daerah lain tentu gitu ya. Oke, seru sekali ini baru masuk sudah mulai kita kemana-mana nih gitu ya. Sopan santun di dunia nyata dan juga di dunia
maya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dunia maya dan juga dunia nyatanya itu sendiri. Yang bedanya apa sih saja kan? Ini sama-sama dunia nih. Ya, yang satu dunia nyata, yang satunya dunia maya. Dunia yang seperti apakah itu? Dunia nyata itu ya seperti sekarang ini ya, yang kita lalui, yang kita rasakan realitanya gitu. Apapun yang terjadi pada kita secara langsung, pengalaman kita, interaksi kita sekarang, nah ini dunia nyata gitu. Sedangkan kalau dunia maya atau dunia digital itu kan suatu ruang virtual yang menghubungkan banyak orang tapi tidak secara langsung gitu, tidak bertemu secara langsung tapi bertemu di ruang virtual. Jadi secara global kita bisa bertemu banyak orang di dunia ini di ruang virtual tersebut ya, di dunia internet lah gitu. Ibaratnya kalau dunia nyata, ini bisa dipegang nih. Ini nyata nggak? Iya, nyata. Tapi saja sekarang kan ada lagi masif gitu. Artificial intelligence di mana orang di dunia maya gitu itu belum tentu orang. Iya, betul. Ya kan ada yang seperti itu ya. Raisa mungkin pernah menjumpai hal-hal seperti itu di dunia maya. Orang yang bukan orang beneran. Ya kadang suka dibikin dengan aplikasi bantuan AI gitu. Itu. Iya. Berarti tidak semua ya. Maksudnya yang ada di dunia maya itu adalah orang betulan gitu betulan. Ya. Kadang kan kita ngelihatnya wah video asli nih gitu kan, ada nenek-nenek kejebur apa gimana gitu. Wah, totonya tuh AI gitu, buatan AI. Kita jangan gampang percaya lah sekarang. Jangan gampang percaya. Betul sekali ya. Tapi meskipun demikian, ketika misalnya kita menjumpai hal-hal tersebut, meskipun tadi dibilang di dunia maya kita bisa menjumpai orang yang bukan orang gitu dalam tanda kutip ya. Nah, apakah kita harus tetap memperlakukan sopan dan santun itu? Kenapa sih kita harus sopan santun gitu? Karena kan tadi Ustazah Lutfi juga sampaikan bahwa kita nggak bertemu secara langsung dengan orangnya, apalagi sekarang berbantuan artificial intelligence atau AI itu atau AI gitu ya, itu kita ya mungkin kalau bisa dibilang robot atau apa gitu harus sopan juga ya atau seperti apa gitu. Mungkin bisa memberikan insight kepada sahabat Ashifa di rumah nih, kenapa kita harus sopan dan santun? Harus ya, karena AI sendiri itu kan buatan manusia ya, jadi kita emang harus sopan karena mau di dunia nyata atau dunia maya ya, di dunia nyata kan kita harus menjaga lisan kita ya, karena lisan kita itu mulutmu harimaumu gitu. Tapi kalau di dunia digital atau dunia maya itu kan kita menggunakan tangan kita lah untuk berkomunikasi. Jadi kita juga harus menjaga jari-jari kita nih, dan menjaga tangan kita supaya tetap berlaku sopan. Jadi nggak harus maksudnya nggak sembarangan ngetik lah gitu, nggak sembarangan berkomentar atau membuat konten yang menyesatkan gitu. Jadi tetap harus, sekarang kan udah banyak AI, kita bisa membuat video fitnah atau video-video yang sebenarnya tuh nggak real ya, nggak pernah terjadi, tapi kita buat itu dan banyak orang percaya jadi fitnah kan gitu. Jadi itu harus kita gunakan dengan bijak. Jadi jangan sampai kita udah berkomentar buruk terus membuat postingan yang menyesatkan, kita juga membuat video AI yang bisa menipu banyak orang gitu ya. Wah, itu bahaya. Jadi emang sopan santun itu sangat penting di dunia nyata maupun digital ya sekarang. Gitu sih. Bentuk kesopanan juga gitu ya. Kalau kita menggunakan secara bijak mungkin gitu ya. Kalau Raisa pernah nggak nih ya, kita langsung nanya nih, apalagi di generasi Raisa, mungkin generasi kita juga ya saja ya, masih masuk ya. Masih kadang suka komentar gitu ya. Pernahkah Raisa berkomentar di media sosial gitu dengan sesuatu yang mungkin belum tentu kebenarannya, tapi juga tau pengen komentar gitu? Kalau saya bukan termasuk orang yang gampang komentar atau kayak langsung bereaksi terhadap sesuatu gitu ya. Jadi kadang jarang-jarang buat komentar yang kayak gitu. Tapi sering kali kita melihat bukan komentar, postingan seseorang gitu ya di media sosial yang bikin emosi kadang ya. Geram juga gitu. Iya, pengen ikut komentar. Pengen deh ngetik gitu ya. Tapi ternyata memang ada badabnya juga tentunya ya Ustazah. Kadang udah diketik dihapus lagi ya, nggak jadi. Lama gini, ngetik, dipikir lagi kan, wah posting gak nih gitu. Akhirnya nggak jadi. Biasa gitu ya. Ternyata seperti itu ya sahabat Ashifa, meskipun
kita berada di ruang maya, ruang virtual, kita tidak secara langsung bertemu gitu ya dengan orangnya langsung gitu, tapi ya tetap harus menerapkan adab dan juga sopan santun itu tadi. Karena Kalau kita nggak tahu ya Bu Santi, kalau misalkan kata-kata kita di media sosial bisa menyakiti orang lain. Betul. Gitu kan, kita nggak tahu, walaupun nggak kenal, tapi kalau bisa menyakiti gitu kan nanti ada aja imbasnya gitu ya. ketika Kita baca tulisannya saja Lutfi atau Raisa, sakit hati gitu ya. walaupun nggak kenal kan sakit hati ya. Kita bisa minta maaf langsung ya. Iya, minta maafnya susah nanti gimana. Susah, karena nggak kenal gitu. Iya. Ini luar biasa sekali. Oke, kalau kita lihat gitu ya, dalam perkembangan teknologi saat ini, tadi juga sempat disinggung ada AI, kemudian juga media sosial sudah sangat banyak ya, Banyak, Ustazah banyak. dan juga Raisa. Saya pengen tahu dulu nih, Raisa sama Ustazah Lutfi pengguna media sosial apa? Apa ya? Kalau Instagram, TikTok? kalau saya sih lebih sering Instagram sama YouTube ya. Oh, YouTuber terus YouTube, gitu ya. Kalau Raisa sendiri? Instagram, TikTok juga. Instagram dan juga TikTok. Scroll aja atau bikin video juga? Kalau bikin video enggak, paling ya scroll Scroll aja. aja, lihat info Scroll, gitu iya. ya. Nah, artinya ketika Ustazah Lutfi dan juga Raisa sebagai pengguna gitu ya, TikTok maupun YouTube, artinya banyak sekali serapan informasi. Betul. Berarti ketika menyerap informasi seperti yang kita lihat tersebut, baiknya reaksi kita tuh sebagai pengguna seperti apa sih? Adab-adabnya seperti apa supaya ketika kita melihat suatu postingan atau misalnya kita melihat ya sesuatu yang memang ditampilkan di media sosial tersebut, tidak terburu-buru untuk memberikan reaksi yang spontan gitu. Kadang-kadang ketik apa Betul. Jadi termasuk saya ya sering scroll Instagram atau YouTube itu sering banget nemu konten-konten yang sebenarnya harusnya tuh nggak diposting ya, yang hal-hal seperti itu gitu. Sering banget pengen komentar gitu, tapi karena udah buka kolom komentar udah banyak yang mewakili gitu. Jadi saya nggak usah deh, kayaknya lebih baik diem aja, karena jejak digital itu nyata. Cara kita komentarnya jahat atau buruk lah. Terus beberapa minggu kemudian atau beberapa tahun kemudian kan kita nggak tahu itu komentar ternyata dilihat siapa atau dibalas sama siapa, kan ini jadi tahu nih, wah ternyata dia komentarnya kayak gini di media sosial, wah malu kan, nanti kita yang malu gitu. Jadi dipikir lagi ribuan kali, ratusan kali kan, nggak jadi deh komentarnya gitu, dipendem aja, kalau nggak karena nggak suka skip aja gitu, daripada harus kebawa emosi sendiri, capek sendiri ya, mendingan kita skip aja videonya gitu. daripada kita berkomentar. Iya, daripada komentar jadi meninggalkan jejak digital yang buruk gitu. Jadi pendem aja nih. Pendem aja lah, Nggak kalau usah- nggak di skip aja deh. Nggak usah dikeluarin aja ya gitu Iya. ya. Oke. Kalau Raisa biasanya gimana tuh? Oh, aku biasanya Lihat-lihat tuh begitu. tabayun ya, cari informasi dulu, cari kebenarannya, ini tuh benar apa enggak. Bisa jadi ya itu fitnah ataupun nggak benar gitu. Khawatir sudah di-share, sudah disebarkan, Nah, iya, atau ke grup sudah keluarga dikomentar gitu ya. Iya. Biasanya di-share di grup Biasanya keluarga. gitu. Tiba-tiba share aja ke grup keluarga, padahal belum Padahal beritanya hoax ya. ada banjir. Iya, totalnya Ternyata bukan editan gitu ya. Iya. Pernah kayak gitu ya? Sering Pernah ya? ketipu Iya, tuh ketipu di media grup keluarga sosial. itu ya. Iya. Apa banjirnya sedengkul padahal dia emang lagi jongkok aja gitu. Ya Allah. Enggak, kan namanya media sosial bisa Iya, iya. di-setting ya. Kita nggak tahu tuh benar atau enggak gitu. Iya sih. Berarti salah satu pentingnya juga kita seperti Risa bilang tadi, tabayun dulu. Ini benar nggak ya gitu? Dibuktikan dulu kebenarannya sebelum kita membagikan ulang betul. ataupun memberikan komentar atau meninggalkan jejak komentar di media sosial atau internet gitu ya, yang kita semua gunakan. Baik, kita Ustazah Lutfi dan juga Raisa, ini kan audiens kita nih adalah bukan hanya orang dewasa. Kita orang dewasa bukan sih? Ya, bukan hanya yang seusia dengan kita. Iya. Gitu ya. Ada yang seusia Raisa, kemudian juga mungkin ada adik-adik yang juga SD sekarang, Iya, sekarang SD juga udah sudah banyak ya. mulai ini ya dengan betul. dunia maya gitu, sudah sangat lekat. Mereka pengguna juga gitu. Iya. Kalau dari Ustazah Lutfi dan juga Raisa, mungkin ada nggak sih yang bisa dibagikan ke teman-teman
yang usianya di bawah kita sebagai mereka pengguna baru di dunia internet gitu ya, untuk menyikapi apabila hal-hal yang tadi itu terjadi gitu, yang supaya bisa tetap sopan, supaya tetap dapat menjadi pengguna internet yang baik, pengguna dunia maya yang baik. Kalau dari saya sendiri, saya udah sering yang lihat bahkan sekarang tuh anak-anak SD itu bukan hanya pengguna ya, tapi mereka juga konten kreatornya. Bahkan udah banyak ngelihat nih, ada yang bikin konten make up. Sebenarnya kayak gitu masih positif aja ya. Ada sisi gitu. positifnya ya tetap. Konten seperti itu masih positif. Tapi kadang ada aja nih yang bikin kontennya tuh ya seperti joget-joget gitu kan. Atau kadang ada tuh yang kontennya menghina atau membuli di media sosial. Itu kan sangat disayangkan ya kalau anak SD atau anak SMP semuanya lah ya yang melakukan atau memposting hal-hal seperti itu gitu. Sangat disayangkan. Jadi untuk audiens di rumah nih, bijak-bijaklah dalam menggunakan internet. Jadi kalau misalkan kita udah masuk ke dunia digital, udah membuka yang namanya media sosial, itu kalau bisa kita tambahkan lagi filterisasi yang ada di pikiran kita lah. Jadi kalau misalkan ingin melakukan sesuatu itu dipikirkan lagi. Jadi kalau misalkan ingin komentar atau memposting sebuah konten, itu harus benar-benar di filter dulu, karena nggak semua yang megang handphone, yang semua pengguna media sosial itu nggak semuanya orang dewasa gitu. Ada anak kecilnya, ada orang tuanya yang mudah percaya dengan video-video hoax gitu ya. Terus anak-anak yang mudah terbawa oleh budaya yang asing, kayak misalnya gimana ya, kayak sekarang tuh kan udah banyak yang pacaran diposting gitu ya. Nah itu kan jadi contoh yang tidak baik untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi kita sebagai yang lebih dewasa harus bijak-bijaklah dalam membuat konten gitu. Tentunya itu menjadi bagian dari bentuk kesopanan yang ada di dunia maya seperti itu ya Ustazah ya. Kalau Raisa sendiri pernah ada pengalaman nggak sih ketika misalnya melihat konten di dunia maya, ternyata ini justru kalau saya kita dibilang anak-anak SD, anak-anak yang di bawah umur sudah bisa make up dan sebagainya. Raisa pernah ada pengalaman nggak melihat konten unik gitu, tapi yang membuatnya itu usianya masih lucu-lucu gitu, masih anak-anak gitu, masih di bawah Raisa juga umurnya. Pernah ada? Dan kadang itu yang pernah saya lihat itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Kalau yang negatif aku tuh kadang suka ngerasa kok gini ya gitu. Padahal dia masih kecil gitu, dia udah kayak dengan pakaian dia yang terbuka, dengan juga dia video-video yang maaf gitu kurang bermanfaat, dia posting kayak gitu, kayak seperti kurang sopan lah iya, ya gitu. Nah itu miris sih sebetulnya ketika kita bicara lebih jauh gitu ya tentang hal-hal tersebut yang justru ada di lingkungan kita ternyata, dan sering ditemui lah gitu ketika kita melihat di dunia maya begitu ya. Nah kira-kira nih Ustazah dan juga Raisa, ketika misalnya bentuk ketidaksopanan ya, bentuk ketidaksopanan dari dunia maya gitu, ketika seseorang berperilaku di dunia maya itu, kalau bisa dirangkumkan mungkin apa saja nih yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat Asyifa di rumah kalau ini tuh gak sopan gitu. Jadi kita sebisa mungkin menghindari hal tersebut gitu. Mungkin bisa saja Lutfi atau Raisa. Mau Raisa dulu atau Ibu dulu? Raisa dulu. Boleh Raisa dulu. Udah ada nih, Ustazah ada di sini nih. Boleh. Silakan Raisa dulu boleh. Kalau saya tuh lebih pilih tontonan yang baik dan juga secara bijak gitu ya, menonton tontonan yang bijak, karena ketika tidak bijak berarti itu bukan bentuk perilaku yang baik atau sopan di media sosial atau di dunia maya seperti itu ya. Ada lagi? Oh tadi pertanyaannya harus kita hindari ya, yang harus kita hindari yang buruk-buruknya seperti jadi apa contohnya? bentuk nyata yang buruknya tuh yang tidak sopan tuh seperti apa? Gitu. Yang pertama itu yang paling sering dijumpai ya kayaknya cyberbullying ya. Cyberbullying. Kayak kita seperti apa? cyberbullying. Sebenarnya tingkat rasisme di Indonesia masih
lumayan ya sebenarnya ya. Jadi, Lumayan apa nih, tinggi lumayan atau tinggi sebenarnya. Kayak contohnya aja kayak ada yang buat konten tapi dia itu berkulit hitam gitu. Biasanya kan banyak tuh yang berkomentar buruk. Padahal Indonesia ini kan memang negara tropis ya. Jadi kayaknya itu wajar-wajar aja. Semua orang juga kan cantik dan ganteng dengan versinya masing-masing gitu kan. Jadi kadang saya juga sering nemu yang seperti itu. Jadi mereka ngata-ngatain sampai si orangnya tersebut kan nanti bikin video kalau dia tuh tertekan atau nangis atau gimana, kan berarti kan komentarnya itu menyakiti. Betul. Kalau anak sekarang gitu. Iya. Kan, Raisa nih. Apalagi kalau dibully itu anak-anak gitu kan. Jadi mereka belum bisa menstabilkan emosinya. Jadi takutnya mereka melakukan hal yang tidak bagus gitu kan, terdorong untuk melakukan apa gitu karena tadi cyberbullying tersebut. Jadi emang itu bahaya banget. Jadi tolong dihindari ya kawan-kawan di rumah. Jadi kalau memang melihat konten yang kalian tidak suka, di skip aja. Jangan suka menghujat orang, jangan suka ngata-ngatain dia. Gitu. Kalau ada yang menghujat, kita jangan ikutan gitu. Kalau bisa kita bikin komentar yang positif biar orang tersebut ada terhibur lah gitu ya. Jadi nggak komentar yang bermanfaat. Bermanfaat. Komedi saya. Berkomentar yang bermanfaat ya Raisa ya, betul. Jadi cyberbullying itu yang paling pertama tuh harus dihindari. Nah kedua itu kayaknya harus bijak dalam memposting mungkin ya, karena kalau kita memposting video-video yang masuknya itu seperti fitnah, kita bisa kena hukum. Itu bisa dibawa ke ranah hukum nih. Jadi juga ya. Jangan sampai gara-gara kita bikin konten doang nih sepele, kita nganggapnya ini mah konten biasa aja, yang penting viral, yang penting FYP gitu kan. Taunya konten tersebut bisa membawa kita ke ranah hukum. Nah itu rugi banget kan, kita cuma posting iseng, taunya masuk penjara, kan gak lucu ya. Jadi itu harus dihindarin tuh. Dan yang lebih parahnya kalau misalnya kita ini ke agama itu kita dapat dosa jariah gitu, bisa terbawa gitu. Kita lagi makan ngalir terus dosa jariahnya gitu. Jadi merinding ya. Iya. Takut nih. Saya akan mengurangi deh posting-posting ya. Takut ya kalau betul. Iya sebenarnya internet media sosial itu kan bisa jadi bisa bermata dua ya disebutnya. Jadi bisa bikin kita mendapatkan pahala jariah ya, bisa juga mendapatkan dosa jariah nih. Tinggal pilih aja nih mau yang mana gitu. Oke, tips dong. Kita bisa nih kasih tips. Kalau kita mau dapat pahala jariah, konten atau hal apa sih yang bisa kita lakukan di dunia maya? Nah, coba Raisa dulu. Kalau misal buat konten, pastinya kita buat konten yang bermanfaat, positif gitu. Apalagi tentang mengajak kebaikan gitu. Dan kalau misalnya yang harus supaya kita nggak kena dosa jariah, kita lebih berpikir dulu deh ini tuh baik atau enggaknya, ini tuh bisa dapat mudarat gak sih dari si ini tuh. Ntar orang-orang malah terjerumus ke yang lebih parah atau yang lebih terjerumus yang lebih dalam lagi gitu ya. Iya betul. Nah setuju tuh sama Raisa. Tapi untuk konten yang positif tuh misalnya ya kan di media sosial itu kan nggak semua orang tuh udah tahu ilmu ini atau ilmu itu. Jadi bisa nih kita sharing tentang misalnya cara sholat taubat atau betul. tata cara wudhu. Kan biasanya banyak yang masih belum tahu ya. Jadi kita kalau sharing ilmu seperti itu kan bisa mengalir ya. Jadi pahala jariah buat kita tuh. Jadi konten-konten yang bermanfaatnya tuh ilmu-ilmu yang emang bisa dipakai sehari-hari ya. Jadi misalnya kayak setelah sholat itu kan ada doanya nih. Biasanya kan kita kalau habis sholat udah aja gitu kan. Udah karena udah selesai gitu. Mau pergi lagi gitu. Harian juga bisa. Iya betul. Gitu. Jadi bisa tuh sharing-sharing seperti itu. Jadi orang kan nanti screenshot atau langsung langsung diamalkan gitu ya. Jadi kita dapat juga nih pahalanya gitu kan. Terus untuk dosa jariah itu biasanya kita kan nggak tahu ya, kita kan misalnya dulunya nggak pakai hijab gitu, terus kita selfie atau gimana nggak pakai hijab, nah kita posting, nah berapa tahun kemudian misalnya kita udah tobat lah gitu ya, menggunakan hijab, terus kita mau menghapus gitu foto yang lama, terus taunya lupa password, lupa password, nah itu paling sering tuh ya. Jadi kita mau menghapus dosa jariah kita nih yang masih belum pakai hijab gitu kan,
Terus tapi lupa password, gimana tuh caranya? Jadi lebih baik kita antisipasi lah dari sekarang. Jadi kalau misalkan memang belum istiqomah untuk memakai hijab, lebih baik jangan posting-posting aja gitu. Jangan posting-posting dulu karena kita nggak tahu ya nanti HP-nya akan rusak atau gimana, terus passwordnya lupa, kan repot ya seperti itu. Jadi dikurang-kurangin aja deh kalau misalkan ingin memposting hal seperti itu gitu. Luar biasa sekali ya, ternyata bisa kemana-mana ya dampaknya. Iya, bisa kemana-mana. Selain apa ya tadi, menyakiti hati orang lain yang mungkin kita tidak kenal, terus ternyata bisa sampai akhirat Bisa juga ke hukum juga. Ke hukum juga. Terus tadi Raisa bilang sampai dosa jariah dan lain sebagainya, berarti urusannya dengan akhirat dong. Iya, Dan itu yang sudah tidak bisa kita apa ya, nggak bisa lagi ditarik kalau udah akhirat gitu kalau ya, di urusannya akhirat kayak nggak bisa ya lagi Allah ditarik, gitu. ya Masya Allah, luar biasa sekali. Nah berarti ini bisa jadi salah satu yang sahabat Asyifa di rumah lakukan juga begitu ya. Sesederhana memberikan tutorial membuka tutup botol mungkin misalnya gitu ya. Itu karena bermanfaat ya, mungkin itu yang menjadi, siapa tahu menjadi salah satu sodako amal jariah kita ya. yang juga mungkin akan mengalir gitu. Nah artinya iya, ketika Raisa bilang tadi harus mempertimbangkan gitu ya. Kalau enggak kita bikin tips supaya hijrah gitu, tips hijrah. Tips sih. Ya, Masya Allah. Bisa tuh bener-bener gitu ya. mau hijrah tutorialnya seperti apa Iya, gitu ya. Boleh, Step betul, by betul. step gitu. Pertama harus apa dulu, Siapa tahu ada yang tergerak hatinya ya. Ih seru banget ya pembahasannya ini, ngobrol-ngobrol tentang dunia maya, tentang dunia nyata. Kalau saya rasa sih nggak cukup 1 jam 2 jam sih, kita kan banyak banget. Tapi Ustazah Lutfi dan juga Raisa ini kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan next kita bisa lebih dalam lagi nih ngobrolin tentang ini, bisa ketemu lagi Ustazah Lutfi dan juga Raisa. Tapi sebelumnya boleh dong kasih ke sahabat Asyifa di rumah closing statement, atau mungkin ada tips-tips tertentu atau pesan atau kesan mungkin yang mau disampaikan ke sahabat Asyifa di rumah mengenai sopan santun di dunia maya atau di dunia nyata. Oke, boleh saya sebutin satu hadis ya yang artinya itu sesungguhnya Allah itu membenci orang yang lisannya itu kotor dan kasar. Jadi mulai sekarang kita coba ya untuk lebih lembut lagi nih kalau ngomong. Terus kalau misalnya di komentar itu dipikir-pikir lagi nih, berkomentarlah yang bermanfaat gitu kan, membuat konten yang bermanfaat, karena jangan sampai kita dibenci sama Allah karena kita berkata kotor dan kasar tuh ya, nauzubillah, jangan sampai gitu. Jadi kalau bisa mulai sekarang teman-teman di rumah nih kita terapkan yang namanya sopan santun nih di media sosial gitu. Jadi nggak cuma di dunia nyata aja. Di dunia nyata mungkin kita udah seringnya sopan santun, tapi di dunia digital juga harus nih. Jadi mulai sekarang coba diterapkan lagi. Misalnya main game atau media sosial itu kan sering banget muncul kata-kata mutiara ya. Jadi kalau bisa itu dikurangin, Kata oke? mutiara nggak tuh? Iya, kalau bisa itu dikurangin gitu. Kalau bisa sih nggak sama sekali ya. Luar biasa gitu ya. Kalau dari Raisa sendiri mungkin ya salah satu untuk teman sahabat Asyifa di rumah, tips atau apa boleh disampaikan, sopan di dunia maya dan di dunia nyata. Nyatanya juga boleh, silakan. Buat teman-teman Asyifa kalau ada di rumah, dari saya itu lebih memilih-milih tontonan yang baik, dan yang kurang baik tolong ditinggalkan ya, dihindari gitu. Karena sopan santun itu adalah perilaku yang harus kita bawa, maupun itu di dunia nyata dan di dunia maya. Ya bukan hanya di dunia nyata kita harus hormat dan sopan kepada orang lain ya, tapi di dunia maya juga. Seperti itu sahabat Asyifa di rumah. Luar biasa, seru sekali, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Lutfi, di-sharingkan oleh Raisa juga menjadi insight baru bagi kita yang mungkin dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah Lutfi dan juga Raisa, terima kasih banyak Terima kasih, Bu sudah Santi. hadir di podcast hari ini gitu ya. Mudah-mudahan puasanya lancar terus sampai nanti hari kemenangan tiba. Baik, terima kasih sahabat Asyifa di rumah sudah bertahan nih sampai menit terakhir video ini gitu ya. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol
lebih banyak lagi tentang topik-topik yang juga lebih menarik lainnya. Terima kasih, program ini tentunya kami ucapkan kepada Grafindo Media Pratama, Penerbit Erlangga, BSI KCPC Serup 1, dan juga Bank Tabungan Negara. Saya Santi Nugraha dan juga Bu Lutfi ya. saya Lutfi dan juga Raisa. pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AXQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu.